Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kang Sastro Angatemi ya, dalam hal ini memberikan penguatan atas tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ditilik dari tulisan, sejarah ya, dan nasab. Tentunya ini menjadi keterbukaan informasi di kalangan kampus dan mahasiswa untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Bahkan orang yang dulu menjadi tangan kanan Gus Dur ini memberikan apresiasi kepada Kiai Madudin Usman Al-Bantani, bahkan menguatkan, dan ada apresiasi penuh. Ini bentuk apa ya, kritik tidak menjatuhkan tapi menguatkan atas kesucian duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya semua paham dan menjadi memasyarakat setelah menasional, mendunia, mengetahui bagaimana kebenaran yang hakiki atas sejarah dan manuskrip-manuskrip yang ada. Ini penguatan dari seorang budayawan yang dosen di sebuah kampus juga membuat keputusan yang sangat berani menguatkan tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Kita simak videonya sekali lagi. Mohon maaf dari Rahmat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad merungkatkan nasab habaib. Aku terkejut ini, ternyata ini menggema ini di Unusia ini tesis Kiai Imad. Itu gimana konstruksinya, Kang? Jadi begini, salah satu novelty yang menarik dari disertasi Kang Maman ini atau Kiai Maman ini adalah dia menolak konsep sinkretisme Islam. Iya. Padahal konsep ini sudah mapan ya, dan sudah menjadi acuan sebagai suatu kerangka teori yang sudah berjalan bertahun-tahun. Bahkan dengan konsep sinkretisme Islam ini membuat Islam yang dari Indonesia, Islam yang Nusantara ini dianggap Islam yang kotor, dirty Islam, karena bercampur antara tradisi budaya dengan akidah. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang selalu menuduh bahwa Islam yang ada di Indonesia itu nggak murni, Islamnya nggak bersih, karena Islamnya sinkretik. Nah, disertasi Kang Maman ini membuktikan bahwa nggak ada sebetulnya sinkretisme Islam itu. Yang ada itu sinkretisme budaya. Karena konsep sinkretik itu sebetulnya adalah konsep kebudayaan. Sementara Islam itu sebagai ajaran, sebagai suatu iman, teologi, tauhid, itu tidak bisa disinkretikkan. Ini menarik bahwa Kang Maman yang saya bimbing itu mencoba mendeteksi hubungan antara budaya, tradisi dengan agama yang terjadi di Cirebon dalam proses Islamisasi. Dia kan pakai teorinya Arnold Toynbee, di mana di teori itu dijelaskan bahwa kebudayaan itu ada lapis-lapisnya. Lapis pertama itu disebut dengan lapis simbolik atau saintifik. Nah, yang itu sifatnya indrawi, gitu material. Itu yang lapis paling rendah itu, paling dasar, karena sifatnya indrawi. Nah, di lapis ini itu bisa disinkretikkan karena ini kebudayaan, gitu. Kemudian pada lapis kedua itu adalah lapis estetik, itu yang menyentuh dimensi rasa, dimensi rasa. Nah, yang ketiga itu adalah dimensi spiritual, religions. Nah, pada dimensi spiritual religions ini, di mana di situ terdapat unsur keimanan, ada unsur tauhid. Nah, ini nggak bisa disinkretikkan, gitu loh. Nggak bisa disinkretikkan. Sinkretik itu hanya terjadi pada level ekspresi kebudayaan, bukan pada level keimanan, bukan level ketauhidan. Nah, sementara di situ diklaim bahwa sinkretisme Islam, sehingga seolah-olah terjadi sinkretik pada level iman, pada level tauhid. Padahal pada level iman dan tauhid ini nggak bisa. Islam tetap, bahkan Islam Jawa, Islam manapun
tetap kalau dia sudah Islam ya tetap mengakui ketauhidan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Iya, iya, iya. Nah, itu di situ gitu kan. Jadi Nah. artinya bahwa menolak atau merungkankan teori sinkretisme Ya, di situ gitu kan ya. Jadi sinkretisme Islam itu nggak ada. Tidak ada aja ya. Yang ada itu sinkretisme budaya. Iya, Gitu iya, loh. iya, iya. Sinkretisme budaya. Kalau budaya itu sumbernya bisa dari mana saja. Karena faktor yang mempengaruhi terjadinya konstruksi kebudayaan itu iya, kan ada 3 paling tidak. Satu sumber. Iya, iya, iya. Sumber itu bisa berasal dari budaya yang sudah existing atau budaya yang sudah ada sebelumnya. Iya. Nah, itu saya sebut sebagai bagian dari sumber. Gitu. iya. Saya nggak mau nyebut budaya asli. Oke, Karena budayanya sumber asli, ya. Ya, termasuk salah satu sumber itu adalah agama. Agama sebagai sumber gitu, Budaya. kebudayaan. Nah, salah satu sumber ini ya yang namanya tauhid, yang namanya iman, ini nggak bisa disinkretikkan. Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, kemudian yang kedua adalah subjek manusianya, subjek budayanya itu. Nah, ini yang mempengaruhi konstruksi budaya karena dia akan melakukan dengan sikap-sikap inovatif, kreativitas dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah faktor geografis. Iya, gitu. iya, iya. Nah, pada level-level inilah bisa terjadi sinkretik gitu. Makanya Islam pesisiran berbeda dengan Islam pedalaman dalam begitu ya. ekspresi Iya, iya. kebudayaannya. Iya. Islam Arab atau kebudayaan Islam Arab berbeda dengan Kebudayaan Islam di yang Jawa. ada di Nusantara. Di Nusantara. Nah, inilah di sana misalnya zakat fitrahnya pakai gandum, pakai kurma, di sini pakai beras. Iya, iya, Di iya. sana sholatnya gitu ya, sebelum pakaian sholatnya pakai gamis, kalau di sini Pakai ya sarung. Nah, itulah hal-hal yang di situ bisa terjadi proses sinkretik. Gitu. Jadi konsepsi tentang Islam Nusantara itu kemarin itu kan dihujat itu ya. Ya. Wah, itu seperti Itu orang nggak biasa. paham aja. Yang menghujat itu orang yang sudah mengamalkan Islam Nusantara. Dia melakukan setiap hari, tapi dia menghujat. Misalnya Islam Nusantara sesat. Loh, Islam Nusantara sesat kok? Dia zakat fitrah pakai beras. Pakai beras. Padahal itu Islam Nusantara. Kalau gitu dia sesat dong. Iya, harusnya pakai gandum. Nah, misalnya kayak gitu. Terus dia ikut halal bihalal. Iya, iya. Padahal itu ekspresi Islam Nusantara. Iya, Menyesatkan Islam Nusantara tapi ikut halal bihalal. Ikut buka bersama. Buka bersama itu kebudayaan Islam Nusantara, itu di tempat lain susah, nggak ada. Gitu loh. Terus ikut apalagi ikut mudik. Mudik gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu kan tradisi Islam Nusantara, ekspresi dari Islam Nusantara. Tapi dia enak aja, Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara haram. Ya padahal ekspresi kebudayaan yang seperti iya, iya. itulah yang disebut Islam Nusantara. Nah, ini yang ingin sebetulnya ingin katakan direkonstruksi, Pak ya. Ya, Rekonstruksi, makanya Kang ya. Maman di situ pakai istilah rekonstruksi budaya. iya, Karena para ulama-ulama, para mubalek, para juru dakwah pada saat itu melakukan rekonstruksi budaya yang mengakomodasi budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal, direkonstruksi dengan muatan-muatan, nilai-nilai, kandungan-kandungan, bahkan dengan apa? Keimanan keislaman itu. Makanya itu yang terjadi rekonstruksi. Dia lebih tepat menyebutnya sebagai rekonstruksi budaya, bukan sinkretisme Islam. Yang terjadi itu sebetulnya rekonstruksi budaya. Baik, itu menarik tadi itu disertasi Kiai Maman itu contohnya tentang Cirebon, kemudian peran Sunan Gunung Jati. Ya, peran para kreatif minority lah di situ. Kreatif minority, kreatif minority itu ya para kelompok minoritas, para semacam penggerak atau nukleus. Nah, ya, itu yang menggerakkan, melakukan proses rekonstruksi kultural itu, sehingga Islam masuk tidak mengancam tradisi, tidak merusak budaya, tidak menghancurkan seluruh bangunan sosial, tetapi justru insert ke dalam budaya, ke dalam tradisi, ke dalam tatanan sosial gitu ya, yang diinsert kemudian direkonstruksi pada sisi-sisi yang sekiranya perlu dilakukan rekonstruksi gitu.
Oke, ini menarik. Tetapi yang menarik lagi tadi bagai rekonstruksi budaya yang dilakukan oleh Kiai Maman itu harus mampu merungkadkan ya akar masalah gitu kan. Seperti Kiai Imad merungkadkan. Nah, itu kok analoginya kok bisa sampai ke Kiai Imad itu bagaimana ini? Enggak, selama ini kan bahwa misalnya konsep Alawi, konsep apa itu kan sudah sedemikian kokoh dan mapannya, bahkan hampir menjadi keyakinan sebagian masyarakat atau umat Islam Indonesia, saking kokohnya, sehingga seolah-olah itu menjadi bagian dari ajaran yang tidak tergoyahkan. Padahal itu tidak lebih dan tidak kurang dari konstruksi sosiologis saja. Oke, gitu. iya. Nah, Kiai Imad yang mencoba melakukan critical itu ya, dengan soal benar salah itu bagi saya tidak penting, tapi bahwa upaya melakukan critical terhadap sesuatu yang ternyata bisa dilakukan itu tuh hal yang biasa dalam dunia akademik gitu. Nah, sama Kak Maman juga selama ini konsep sinkretisme Islam ya, bukan sinkretisme budaya ya, sinkretisme Islam itu sudah mapan sedemikian rupa, sedemikian kokoh. Bahkan ini menjadi acuan tidak hanya intelektual, akademisi, tapi juga acuan keimanan. Sehingga timbul persepsi bahwa Islam yang dari Nusantara, Islam orang Indonesia itu Islam sinkretik, Islam yang sudah menyampur bau. Tidak murni lagi gitu ya. Tidak murni, kotor, dirty Islam lah kira-kira seperti itu. Karena dia menyampur adukan unsur-unsur budaya, tradisi dalam konteks keimanan, dalam konteks ketauhidan. Padahal jelas ulama-ulama dahulu yang menjadi pionir dalam penyebaran Islam itu tetap memberikan garis batas yang tegas. Urusan tauhid, urusan iman tidak bisa dikompromikan. Selebihnya monggo untuk dilakukan adaptasi, rekonstruksi, inovasi dan lain sebagainya. Maka berlaku dalil-dalil yang banyak itu yang dipakai. Misalnya kayak dalil al-mukafadatu ala qadimi sholeh wal ahdu bijadidil aslah. Itu kan konteksnya pada konteks kebudayaan, pada konteks tradisi, bukan pada konteks keimanan. Gitu loh. Misalnya pemeliharaan yang lama, yang baik, mengambil yang baru, yang lebih baik. Itu konteksnya bukan pada konteks keimanan, bukan konteks ketauhidan. Jangan memelihara tauhid lama yang baik, mengambil tauhid baru yang lebih baik. Bukan itu pengertiannya. Ini konteks kebudayaan. Ya seperti selawatan di Indonesia kan selawatan ya, habis azan selawatan. Kalau dulu ya mau copatan. Kalau dulu ya uyon-uyon. Nah, sekarang ganti selawatan, diganti siiran, gitu-gitu. Nah, itu konsep-konsep budaya seperti itu ya. Tetapi ini NU itu hampir masuk periode kedua ya, abad kedua. Nah, pondasi tentang Islam Nusantara itu sangat kuat. Nah, kemudian juga berbagai cara kaum katakan ya ingin memurnikan Islam dan sebagainya. Ini selalu membentur tembok. Kira-kira kokohnya ini di mana nih, Kang, menurut Kang Sastra? Ya karena Islam Nusantara itu related dengan akar tradisi budaya Nusantara. Oyotnya akarnya itu sama. Kan dulu udah pernah dicoba-coba dengan berbagai macam gerakan itu, mulai dari perang Padri yang mencoba menyingkirkan tradisi keislaman. Mau dicoba dulu dengan gerakan-gerakan Islam formal simbolik ya, yang menggunakan simbol dan formalisme Islam untuk diterap. Ya nggak jalan karena itu nggak related dengan akar tradisi dan budaya Nusantara. Dan itu kalau kita ngaca sejarah ya, Islam itu kan masuk abad ke-8, abad ke-7, ya kan. Nah, tapi Islam baru berkembang. Itu kan abad ke-15, 1400-an eranya Wali Songo. Artinya ada kevakuman dari abad ke-8 sampai abad ke-15, pertengahan abad 15. Ya, ini gara-gara kesalahan strategi dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam. Hampir berapa abad, dari abad 8 sampai 5, hampir 7 abad. 7 abad ya. Iya, itu nggak berkembang. Itu banyak dibuktikan dalam catatan sejarah. Bahkan ketika tahun 1430-an ketika Haji Ma'wan, sekretarisnya Cheng Ho, datang ke Nusantara, itu Nusantara mayoritas masih pemeluk agama lokal, sama Hindu Buddha di kalangan kerajaan, di kalangan penggawa keraton, gitu. Tapi mayoritas yang bawah juga masih agama-agama lokal. Ini yang kemudian dianalisis oleh
Wali Songo. Berarti ini ada kesalahan dalam penyampaian. Satu contoh yang orang sering nggak tahu. Penyebar-penyebar Islam itu kan selalu disebutkan para pedagang. Iya. Jadi padahal ada konstruksi sosial yang sudah mapan di kalangan masyarakat Nusantara, terutama Jawa, bahwa penyebar agama itu mestinya di kalangan para brahmana, para resi. Nah, sementara pedagang ini adalah golongannya golongan Waisya. Orang Waisya kok ngomong agama, ya susah dipercaya sama dia. Dia orang tahu, wah ini ajarannya bagus ya, benar. Tapi kok yang bawa orang Waisya ya, mestinya kan orang Brahmana, gitu loh, atau para resi. Nah, itu salah satu contoh-contoh kesenjangan kultural itu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dievaluasi. Belum caranya. Cara menyampaikan, cara mengajarkan mungkin masih oral murni, langsung menyampaikan kebenaran Islam, kebaikan Islam, ya ditawarkan kemana-mana, nanti ada surga, nanti lah orang di sini sudah hidup dengan peradaban yang matang, dengan bayangan imajinasi surga, air mengalir, pohon yang rimbun. Nah di sini sudah kayak begitu kok, ditawari surga begitu ya nggak bisa. Jadi bahasa kasarnya, proses Islamisasi hanya menyentuh dimensi kognitif, belum menyentuh dimensi afektif. Nah, inilah yang kemudian dievaluasi oleh Wali Songo, gitu ya. Tidak bisa kalau caranya begitu. Kalau gitu kita pakai kebudayaan, gitu loh. Kebudayaan yang langsung menyentuh hati, gitu ya. Sehingga orang-orang ini menerima Islam dengan sukacita. Oh iya, ternyata ini nggak mengancam eksistensi tradisi saya, nggak merusak tatanan-tatanan etik dan nilai saya, tapi justru malah menyempurnakan. 5 kalimat akhlak ini yang ditata, gitu loh. Itu dengan pendekatan kebudayaan itu, sehingga dirasakan enak, terus dipikirkan cocok, dilakoni juga mantul. Nah, akhirnya itu mudah diterima. Gitu. Nah, inilah ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh NU. Iya, karena related dengan itu. Misalnya ada dalil, Wali Songo pakai wayang. Wayang itu kan miliknya orang Hindu Buddha, padahal ada dalil mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apakah para wali tidak tahu dalil itu? Tahu. Tapi kalau kita pakai dalil itu 7 abad enggak berkembang. Makanya pakai dalil yang lain, karena setiap dalil itu ada peruntukannya, ada konteksnya. Pakai dalil khotibun nas ala qadri ukulihim. Berilah penjelasan manusia sesuai kadar kemampuannya. Kemampuannya pakai budaya, pakai tradisi, pakai seni, ya itu kita pakai. Gitu. Gitu lah. Gitu Pak. Oke, luar biasa ini penjelasan Kang Sastro tentang bagaimana merekonstruksi budaya bahwa tidak ada sinkretisme di dalam Islam.